Ibu, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat daftar hadir di e-learning dengan aplikasi Moodle. Daftar hadir ini sangat membantu kita untuk mengontrol kehadiran siswa, baik secara luring maupun daring. Kita bisa menggunakan untuk mendata kehadiran siswa di saat pelajaran, baik secara momental atau kegiatan yang diadakan sekali saja. Sebagai contoh misalnya kehadiran pada waktu ujian, dan bisa juga kita gunakan untuk kegiatan yang berulang-ulang, misalnya kehadiran pada waktu pelajaran yang setiap minggu diadakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar hadir di aplikasi Moodle sebenarnya tidak ada secara defaultnya, harus ditambahkan melalui plugin oleh petugas admin. Yang mengerjakan ini hanya bisa admin. Kali ini diasumsikan bahwa admin sudah menginstalasi plugin kehadiran ini dalam aplikasi kita. Baik, kita akan mulai. Setelah login seperti saya ini akan dibawa ke dalam halaman dashboard. Di sini halaman dashboardnya. Kemudian setelah di halaman dashboard, kita akan menentukan kira-kira kursus atau halaman apa yang kita beri daftar hadir ini. Sebagai contoh, kalau di tempat saya akan letakkan di kelas 10. Jangan lupa hidupkan mode ubah di atas, lihat di atas. Kemudian daftar hadir ini bisa kita tempatkan di salah satu tema. Sebagai contoh, misalnya kita mau ujian di materi kita ini, maka kita bisa tempatkan di sini sebagai syarat hadir pada waktu ujian. Atau kalau secara umum, kita bisa juga menambahkan di bagian umum paling atas. Kalau saya nanti akan saya tempatkan di bagian umum ini karena akan saya gunakan berkali-kali pada waktu pelajaran. Jadi siswa akan mengisi daftar hadir pada waktu pelajaran. Kita akan mulai. Yang pertama, klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik di situ, kemudian kita akan dibawa ke menu ini. Klik kehadiran. Kemudian tambahkan. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi form. Nama misalnya, kalau kita mau pakai default bisa defaultnya kehadiran atau attendance gitu. Kalau saya ubah namanya daftar hadir gitu ya. Saya isikan daftar hadir. Oke. Setelah itu deskripsi juga bisa kita lewatkan atau kita isi. Berikutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada nilai. Nilai ini dipakai kalau kita misalnya akan memberikan poin kepada daftar hadir itu. Sebagai contoh, daftar hadir kita beri poin 2 atau kita beri poin 1 gitu. Kalau tidak, kita lewatkan, kita defaultkan saja. Kemudian pengaturan modul kita lewatkan. Pembatasan akses ini apabila kita melinkkan dengan aplikasi yang lain. Kalau tidak, kita lewatkan. Kemudian penyelesaian aktivitas ini dipakai kalau misalnya kita menjadikan syarat daftar hadir ini di ujian lain. Artinya begini, sebagai contoh, kalau misalnya kita mau mengadakan ujian dan ujian ini syaratnya harus mengisi daftar hadir dulu, maka kita setting atau atur di bagian penyelesaian aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Kita klik itu apabila kita menggunakan aktivitas itu, tapi kalau tidak kita lewatkan. Perlu dinilai di sini kalau kita menggunakan penyelesaian aktivitas, kita checklist. Nah, kalau tidak kita lewatkan. Setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah,
Kalau sudah, kita akan dibawa ke halaman pengaturan sesi. Jadi halaman pengaturan sesi itu yang pertama kita harus tambahkan sesi. Klik ditambahkan sesi, kemudian kita atur kapan kita akan menggunakan daftar hadir ini. Sebagai contoh, ini sekarang, kemudian daftar hadir yang kita akan isi misalnya pukul 7.30, kemudian jamnya sampai jam 9. Kalau itu 1 atau 2 jam sesuai dengan jadwal kita. Setelah itu kita langsung menambahkan, seandainya itu dipakai untuk 1 kali. Tetapi kalau dipakai untuk beberapa kali, maka kita harus mengatur beberapa sesi di sini. Sebagai contoh, misalnya saya mengajar di setiap hari Rabu. Hari Rabu, kemudian 1 kali dalam 1 minggu, maka kita klik repeat ini, kemudian klik Rabu. Dalam 1 minggu 1 kali hanya di hari Rabu. Kalau misalnya di hari Selasa juga kita bisa tandai di sini. Kemudian sampai kapan kira-kira pengulangan itu, sampai kapan kita memberikan daftar hadir itu, endingnya kapan gitu, berakhirnya kapan. Maka kita klik di sini sebagai contoh, ini berakhirnya Desember 2021. Berikutnya kita atur student reporting. Ini dipakai apabila siswa itu diperkenankan mencatatkan daftar hadir sendiri, atau kalau misalnya tidak, kita yang menandai daftar hadirnya, maka kita lewatkan. Tapi kalau anak yang memberikan catatan daftar hadir, menandai daftar hadirnya, maka kita klik izinkan siswa. Setelah itu kita menambahkan, klik di situ. Akan muncul seperti ini daftarnya dari tanggal 20 sampai tanggal 20 Desember. Itu adalah 9 sesi, 9 pengabsenan daftar hadir. Selanjutnya, setelah ini kita setel status. Klik setel status. Tujuannya adalah memberikan keterangan yang nanti akan diisi oleh siswa. Kalau di sini ini ada PLEA gitu ya. Kalau kita berkeinginan mengubah, maka misalnya kalau saya hadir di sini, kemudian keterangannya hadir, izin, kemudian sakit misalnya, klik sakit, kemudian alfa. Oke, kalau sudah, kita bisa menandai misalnya secara otomatis. Kalau dia tidak menandai, maka dianggap alfa, misalnya seperti itu, atau kita kosongkan juga bisa. Setelah itu kita update. Nah, sampai di sini siswa sudah bisa menggunakan daftar hadir. Kita bisa cek di dalam keterangan tadi. Nah, daftar hadir sudah ada, kemudian kita klik di situ, sudah muncul seperti ini. Kita bisa replay di situ, contohnya seperti ini. Nah, di laporan nanti akan muncul di sini siapa saja yang sudah menandai daftar hadir kita. Oke, bisa juga lewat report atau laporan. Kita secara keseluruhan rekapnya seperti ini, misalnya tanggal 20 siapa saja yang hadir, seperti itu. Kemudian jumlah kehadiran juga ada di sini. Jumlah kehadiran juga di sini. Misalnya nanti siswa sudah mengisi, maka hadir berapa, izin berapa, sakit berapa, gitu, sesuai dengan yang diisikan. Selanjutnya saya akan masuk melalui akun siswa yang saya akses melalui HP. Kebetulan saya sudah login. Saya akan masuk ke kelas yang sudah ada daftar hadirnya.
Saya klik, kebetulan di sini bahasa Indonesia, kemudian saya klik attendance dan di situ terlihat daftar hadir untuk diakses dan siswa bisa melihat daftar hadir yang sudah dibuka dan akan muncul submit attendance-nya. Siswa klik submit attendance, kemudian klik hadir, selanjutnya save change. Maka siswa sudah tercatat kehadirannya di dalam daftar hadir di tempat Bapak Ibu guru. Berikutnya, coba kita akan cek di dalam laporan kehadiran di aplikasi milik guru. Nah, ini kita lihat bersama. Kalau misalnya tidak ada di halaman pertama, kita cek di halaman kedua. Oke, baik, ini siswa sudah terlihat mengisi daftar hadir. Hadirnya 1 ya. Oke, itu sebagai contoh. Baik, demikian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.